Jadi, lebih jelaskan tentang tipe data, operator aritmatika, dan operator perbandingan dalam PHP, beserta contoh program dan hasil outputnya. Jadi, pertama itu tipe data di PHP atau PHP. PHP memiliki beberapa tipe data utama, misalnya integer atau bilangan bulat, float atau double, atau bilangan desimal sama dengan bilangan desimal, string sama dengan teks, boolean sama dengan true atau false, array itu kayak ini tuh sama dengan tuh kayak istilahnya memanah ke kumpulan memanah gitu ya. Jadi array itu kumpulan data, objek, data berbasis kelas. Nah, jadi di sini aku udah aku udah coba dulu untuk menjalankan sebuah uh, local hostnya. Jadi aku tadi coba dulu. Jadi di sini aku bikin PHP Eko, halo aku Asya, dan udah bisa kebuka di localhost-nya. Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi di sini aku langsung aja bikin untuk uh, contoh program dan hasil outputnya. Di sini kehapus, kita tambahin aja. Nah, jadi pertamanya itu kita bikin tipe datanya dulu. Jadi aku bakal kayak bikin judulnya tipe data. Nah, di sini aku bakal langsung aja masukin dolar ini, terus masukin kayak angka bulat. Jadi angka bulat. Nah, itu tuh sama dengan kita bikin di sini angkanya 25. Terus kita titik 2 aja, titik komanya jangan lupa karena ini tuh termasuk yang sering banget aku lupa. Jadi ini termasuk dalam angka bulat ini adalah bilangan bulat atau integer. Nah, di sini aku bakal kayak aku pengennya ngasih bintang, tapi aku nggak tahu ini oh, dia bikin merah. Jadi mungkin kita bikin catatan aja di sebelahnya. Jadi dia kayak lebih, oh, dia malah ke sini. Nah, aku jelasin aja ya. Jadi integernya ini dia tiba di kan tadi angka bulat kan, itu 25. Terus aku bakal bikin lagi float. Float atau double itu adalah bilangan desimal. Jadi adalah di sini tuh angka desimal sama dengan 3.14. Nah, ini bisa diubah-ubah aja ya, tergantung. Nah, ini untuk floatnya. Tapi aku kalau misalnya aku tambahin catatan di ujung sininya, dia nggak ya? Kayak float gitu. Nah, berarti di sininya bisa ya? Integer. Nah, buat di sininya itu pakainya teks. Teks itu adalah string. Nah, jadi string ntar aku bikinnya apa ya? Teks
sama dengan terus ini. Eh, terus oh iya, terus kalau dia angka, di sini dia nggak perlu pakai yang titik titik tanda petik gitu nggak perlu. Di sini aku bikin teksnya, halo, hmm, halo, namaku Naisha Azhatila. Nah, ini aku kasih titik koma di belakangnya. Ini termasuk dia string. Nah, terus aku bikin untuk boolean yaitu hmm, sebentar aku takut. Nah, bentar aku bikinnya. Terus eh, berarti sama dengannya true. Terus dikasih ininya. Terus buat ininya kan ini bolehnya tuh kan kayak terbagi gitu kan. Nah, jadi setelah boolean kita itu membutuhkan kumpulan datanya. Jadi kita kayak di sini tuh bikin data gitu ya. Kita bikin data. Misalnya datanya ini kita mau bikin sayur gitu. Sayur sama dengan ini kita kasih array gitu. Arraynya ini kumpulan datanya. Kita kasih tanda kurung. Nah, di dalamnya ini item kayak contohnya. Kalau sayur misalnya eh, timun, lalu di luarnya kita kasih petik, baru masuk lagi, dan ininya lagi, timun, sawi, terus di sininya kita bikin petik, habis, aduh, sorry banget, kita bikin petik lagi, apa lagi ya, bawang gitu, bawang. Setelah ini udah kita langsung aja titik dua, terus di sini tuh kita bakal langsung aja bikin ini tuh bagian tipe datanya. Terus kita mau bikin outputnya. Kita giniin aja, terus kita bikin output. Nah, di sini kita pakai echo. Terus integernya itu integer atau bilangan bulatnya di sini. Integer. Kita kasih ini buat ini integernya. Terus kita kasih titik. Baru kita kasih dolarnya ini angka bulat. Karena integer tuh angkanya angka bulat. Terus habis itu kita kasih titik lagi.
Baru setelahnya kita kasih BR buat dia ngepisahinnya. BR, jangan lupa di belakangnya titik koma. Terus, ini tuh sama aja, jadi kayaknya aku mau copy ini, copy dulu, terus aku copy, terus turun ke bawah, aku iniin. Nah, sedangkan di sini itu bukan integer lagi, di sini tuh masuknya ke float. Ini kita hapus aja. Floatnya ini bilangan desimal. Kan di sini berarti angka desimal. Dan di bagian integernya ini jadinya masuknya ke float. Float. Terus eh, ini kita copy lagi aja ya. Kita paste. Turun lagi kita paste. Aduh, pencet ini lagi. Aku copy dulu. Terus turun aku paste. Terus turun lagi aku paste. Sampai 5. Nah, jadi kan ini kita ubah nih. Setelah angka desimal tadi kita pakainya teks. Teks itu string ya. Nah, di sini kita gantinya berarti string. Terus di sininya jadinya teks. Terus setelah string kita tadi adanya true. eh di sini tuh true atau false. Jadi ini tuh kan masuknya ke boolean kan. Nah, jadi di sini kita tulisnya boolean atau singkatannya tuh bool. Kemarin aku belajarnya gitu, boolean. Terus habis itu ininya eh di sini jadi aku aduh, aduh, aduh. Ya nggak bakal nih true. Nah, ini BR-nya tetap. Habis itu kita masuknya ke array. Ini array itu objek eh kumpulan datanya, kumpulan datanya berarti di sini array sama kayak yang di atas. Tipe datanya ya masuknya. Tipe datanya tadi kan sayur. Jadi kita panggil si sayur. Terus kita bikin kayak kurung gini baru 0. Lalu kita 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 eh masukin ini di dalamnya ada oh di dalamnya kita kosongin gitu. Jadi kita masukinnya ini koma aja karena kita bakal kosongin. Terus kita titikin baru kita lanjut. Di sini kita tulisnya sama. Kita panggil aja si sayurnya ini sayur.
Kalau ini baru 1. Di sini sayur lagi kayaknya. Terus masukin ini. Merah ya? Sayur merah lagi. Di sini sayurnya misalnya 2 gitu. Oh, di sini bagian BR-nya ini kita hapus aja. Karena kita nggak pakai. Nah, setelah itu tanda penutupnya udah ada. Coba kita kita sebentar. Kita Ctrl S dulu. Apakah dia muncul di sini? Kita, nah, nah, jadi di sini aku ulangi lagi, integernya itu buat bilangan bulat gitu. Terus ada float, bilangan desimal, ada string untuk teks, boolean, true atau false. Arraynya itu kumpulan data, dan objeknya data berbasis kelas. Terus di sini ada ini juga sih, data dari sebuah kelas ada objek sama null. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih di sini kita mau bikin yang buat yang lebih lengkapnya. Jadi ini kan pakainya di sini true atau dia itu namanya tuh benar ya sebenarnya. Jadi kayaknya kita tulisnya benar. Jadi masuknya itu ke true. Dan yang buat kita tuh ini tuh kayaknya masuknya kalau kita mau ngecek, oh nggak, ini tipe data boolean. Nah, coba kita di sini kita tambahin salah gitu. Salah sama dengan itu false. False. Terus kita masukin ini. Jadi, nah, jadi ekoboliannya di bawah sini tuh, ini ekoboliannya berarti true. Nah, sedangkan kita bikin lagi di bawahnya, ini kita copy dulu. Ctrl C. Setelah itu bawahnya. Nah, ini kita yang bikin kita di bagian false-nya. False. Ininya masih true kan? Berarti di sini tulisannya benar. Aku ngikutin ini yang di atasnya, baru di sini salah. Nah, untuk tipe data arraynya udah, tipe data null. Sekarang kita ada kelupaan untuk itu tipe data nullnya. Kita bikin misalnya dollarnya tuh kosong, kosong. Aduh. Nah, kenapa kosong? Karena nol ini variabel yang tidak memiliki nilai. Jadi kita tulisnya kosong gitu ya. Terus habis itu kita tulis pakai gede nol. Terus kita jangan lupa titik koma di belakangnya.
Nah, hmm, di sini kita bikin, berarti ininya kita naikin aja di bawahnya array-nya ini. Kan tadi ya, ini kan posisinya di bawahnya array kan si nolnya. Jadi kita bikin echo. Terus yang ininya berarti 0. 0. Lalu ininya ada titik 2. Setelah itu, ininya salah ya, ini di dalam sini. Terus setelah itu dikasih jarak 1, baru kasih titik. Nah, nolnya ini, kan tadi kita taruhnya di sini kosong, jadi kita panggilnya si kosong aja. Kosong. Tik. Nah, WR-nya kita copy aja dari atas. Kita taruh di sini. Paste. Nah, coba kita Ctrl S. Ini mukanya dari localhost. Kita ini. Nah, simbolnya kayaknya sawi nol. Ih, ininya soalnya nolnya kayak nggak mau turun gitu. Apakah BR-nya ada yang kelupaan nih? Oh ya, arraynya kan dikasih BR, ini kita kasih BR dulu ya. Biar dia tampilannya turun di outputnya. Nah, nolnya udah turun. Terus untuk ininya yang penting di sini itu boolean sama boolean true. Yang ini tuh dia dipanggilnya jadi sebagai satu. Boolean false tampilnya kosong, tidak ada nilai. Nih, tuh dia kosong, sedangkan boolean true-nya 1. 0 juga jadinya kosong. Nah, array ditampilkan dengan caranya memanggil indeksnya. Nah, di sini kan aku taruhnya ada eh, nih sayur, ini itu di dalam sininya sayurnya timun, sawi, bawang gitu ya, dan lain-lain. Eh, terus kalau misalnya kita nambahin pardem, buat contoh pardemnya, ini dulu ya. Nah, yang ini kita bawa. Aduh, oke. Ini yang pakai pardam. Aku iniin aja. Per, ini kan udah ini yang di atasnya kita biarin aja. Terus kita tinggal nambahin kayak pardam. Terus masukin tadi yang pertama di sini kan angka bulat gitu kan, nama indeksnya. Terus kita masukin dollar, angka angka bulat. Terus baru kita masukin echo.
Sebenarnya BR ini bisa diambil aja, jadi kita nggak nulis, tapi nggak apa-apa. Lalu di belakangnya ditaruh lagi 2. Kita bikin 2 deh, kayaknya parah. Dan yang ini berarti angkanya, aduh, kita nggak ini aja deh. Kita copy, kita Ctrl C, kita masukin Ctrl F. Lalu kita giniin, Eko, ininya kita copy juga. Terus kita paste. Nah, coba ya, kita masukin ini ke sini. Nah, jadi ya kayak gini. Dia pakai Vardam. Nah, kayaknya ini aku belajar sama Kak Anjali. Terus penjelasannya aja. eh Sebenarnya kalau pakai Vardam dia lebih ini. Jadi karena INT-nya tuh berarti integer nilainya 25. Plotnya 3,14 itu sebagai angka pecahan. Nah, kalau misalnya kita masukin ke string, teksnya dengan panjang karakter gitu ya jadinya. Terus, nah booleannya itu bool, makanya itu ternyata dia yang pakainya ini Vardam. Terus booleannya kan ada true dan false. Nah, arraynya sama aja dan null. Bo kayak kalau misalnya booleannya ini bool true atau bool false, nilai boolean gitu. Nah, arraynya dengan kalau kita bikin sama, jadinya arraynya 3 elemen. Nah, 3 untuk operator aritmatikanya. Jadi ini tuh di sini kita biar ada tulisannya, kita copy aja ini. Terus kita paste, tapi sebelumnya kita ada variabel A sama dengan sama dengan ini A-nya kok jadi besar? A sama dengan 10. Terus kita ketik 2. Terus kita sama juga bikin variabel B sama dengan 3. Lalu kita titik 2. Nah, setelah itu kita copy yang ini di bawah sini. Ini kan perbandingan. Ini kita tulisnya keduanya hapus ya. Dan kita ulang. Operator aritmatika. Nah, ininya ganti jadi si variabel B. Ini juga jadi variabel A. Terus di bawahnya kita ngebuat echo ketik 2 A tambah B sama dengan ini bilangan A di sini itu adalah 10, bilangan B itu adalah 3.
Nah, sebentar aku bakal jelasin lagi lebih. Nah, jadi eh di sini itu ada berbagai macam tentang aritmatika ya. Jadi ini tuh ada penjumlahan. Terus kita bikin sambilan bikin aja ya. Kita titik, sorry, kita titik di sini. Habis itu kita masukin tanda kurung. Variabel A ditambah variabel B. Baru kita kasih titik. Ini kita ambil dari atas aja. Ctrl S. Nah, kita, aduh, salah. Dia masih ke bawah yang tadi. Ini kita kontrol C. F. Nah, ini kita bisa copy aja. Alt Shift down. Terus, habis itu kita bakal masukin dulu yang untuk pengurangan. Jadi, ini untuk pengurangan. Nilai A dikurang nilai B. Ini kita ganti jadi pengurangan. Setelah pengurangan, ada bilangan bintang untuk perkalian. Ini kita masukin bilangan bintang. Ups. Setelah bintang itu ada untuk pembagian. Jadi di sini kita masukin garis miring untuk pembagian. Nah, setelah pembagian ada persen. Persen di sini untuk modulus. Jadi kita masukin dulu persen. Di sini juga persen. Setelah itu yang terakhir itu adalah pangkat. Jadi dia ada kayak ini titik 2. Nah, aku mau jelasin dulu. Kita bikin outputnya aja nggak apa-apa. Output. Di sini outputnya harus menggunakan garis gitu. Terus nilai A tambah B sama dengan 13. Itu yang pertama. 10 tambah 3. Terus enter ke bawah. Nilai A ditambah B. Oh, aduh. Ditambah B sama dengan ini 7. Ini kita bisa turunnya ke bawah aja biar gak ribet. Shift down. Di sini 30. Lalu di sini itu 3000. 3000 lah intinya. Nggak tahu 3 berapa. Pokoknya soalnya ini kan modulus. Ini tuh pembagian. Nah, yang aja modulusnya jadi 1. Ini kita tambahin 1 lagi. A
tambah B sama dengan 1000 gitu. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin tentang penjelasannya. Jadi penjumlahan atau yang tambah itu hasilnya di 13. Nah, untuk pengurangan itu hasilnya di 7. Nah, untuk perkalian itu hasilnya perkalian atau bintang itu di 30. Untuk pembagian atau garis miring hasilnya itu di 3, 3 nggak tahu. Pokoknya hasilnya itu desimal float. Baru modulus modulus itu 10%, 10% 3 sama dengan 1 karena 10-nya sama dengan 3 kali 3 ditambah 1, jadi sisanya adalah 1. Nah, untuk pangkat yang bintang-bintang atau itu, jadi bintang-bintang 3 sama dengan bintang-bintang ini maksudnya, jadi 3 pangkat 3 ya 100, artinya 10 pangkat 10 dipangkat lagi 10 gitu. Terus catatan pembagiannya, untuk yang pembagian bisa menghasilkan angka desimal walaupun variabelnya integer. Untuk modulus hanya bisa dipakai untuk integer. Nah, kalau yang pangkat sering dipakainya ini buat menghitung kuadrat. Nah, jadi untuk operator aritmatika ini kita belum melihat hasil outputnya, jadi kita buka dulu, kita Ctrl S, kita buka. Ini sebenarnya aku udah rekam tapi rekamannya hilang. Nah, jadi ini adalah hasil dari operator aritmatika. Kalau masuk ke yang terakhir itu adalah perbandingan. Nah, di sini kita turun, terus kita bikin kayak gini. Di sini operator perbandingan. Sebenarnya perbandingan gitu. Nah, perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya ada true, 1, atau false. Yang tadi false itu kosong atau tidak muncul. Jadi di sini tuh sama kayak yang operator aritmatika menurut aku karena dia ada ininya, ada kayak bukan icon sih, ada bentuk-bentuk kayak sama dengan, terus ada tanda seru, tidak sama dengan, ada sini kap penutup ini lebih besar, terus ada lebih kecil, ada juga yang penutup dengan sama dengan ini tuh aku kurang tahu namanya apa. Terus, nah kita langsung masuk aja ke ini. Tadi ini nggak ya kepisah. Nih, X sama dengan 7, terus variabel Y sama dengan 5, baru garis titik 2. Nah, di sini ada equal, sebentar ya.
Nah, jadi dia itu ini udah benar sama kita pakai echo, terus kita di sini biar dia ini ya, dia nggak mepet-mepet kayak tadi, kita bikin H2 di sini. Kita giniin dulu penutupnya. H2 tutup. Nah, habis itu perbandingan. Perbandingan ini tutup. Baru echo lagi. Echo X sama dengan variabel X, koma, Y sama dengan variabel Y, baru BR, tutup, BR lagi, R, tutup. Baru sini. Coba kita save dulu. Salah, kita ke sini. Nah, nanti yang ininya juga aku bikinin kayak gini deh. Yang bagian data sama aritmatika. Ini balik lagi. Jadi dia bisa kelihatan perbedaannya, nggak pusing ngelihatnya. Nah, jadi kita masuk yang pertama tadi, kita sama dengan, jadi kita echo, ini, tik 2, X, sama dengan Y, tik 2, habis itu Vardam, ini kita gini dulu, baru Vardam, dalamnya ada variabel X sama-sama dengan variabel Y. Nah, di belakangnya kita kasih titik koma, baru echo. Ini BR-nya kita ambil dari atas aja biar nggak ribet. Terus kita step. Nah, supaya mudah, kita bakal paste aja ini sampai dia ada sampai ke 8. Kita copy. Sebenarnya bisa sih tadi ini aja. Alt shift down. Udah kayaknya. Nah, di sini kita tinggal ganti ininya kita tambahin ke Pardam. Nah, buat yang
SS-nya 3 kali ini itu dia identik sama nilai dan tipe data. Nah, tuh ada 3 kali. Terus kita masuknya ke tanda seru sama dengan, berarti dia tidak sama dengan. Berarti di sininya itu tanda seru dan sama dengan. Malah sama dengan. Terus dia jadinya ininya juga diganti. Tanda seru. Sorry. Baru sama dengan. Nah, setelah itu kita masuknya ke tanda seru, tapi sama dengannya ada 2. Jadi kita copy aja dulu ini. Ini kita hapus, ini kita paste. Tambahin like. Terus ini juga gitu. Aduh. Tinggal tambahin 1 lagi. Nah, ini yang ini dia buat tidak identik, beda nilai atau beda tipe. Terus kita masuk yang ini, kita ganti dulu. Ini. Nah, dia di sini adalah tanda ini. Ini buat lebih besar. Nah, setelah lebih besar ada lebih buat yang lebih kecil. Ini buat yang lebih kecil. Terus abis itu lebih ada lagi kan tadi yang ini lebih besar. Lebih besar atau sama dengan ini. Tambahin ini. Nah, ini yang ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, udah kan? Terus kita bikin hasil outputnya. Supaya dia tidak error lagi, kayak tadi aku kasih ini. Output. Terus bikin 1 dulu, jadi ini X sama dengan Y boolean false. Kita copy aja, jadi ntar kita tinggal ganti. Alt strip done. Nah, terus yang ini itu kan yang ini udah benar. Nah, ini yang 3 kali. Terus yang ini yang dia sama tanda seru. Terus yang ini tanda serunya di depan, tapi dia 2 kali. Nah, yang ini dia buat yang lebih besar. Ini yang buat yang lebih kecil. Ini yang buat yang lebih besar. 1 sama dengan. Nah, kurang ya. Nah, kita lagi. Ini kita ganti jadi yang lebih kecil. Nah, di sini yaitu ada penjelasan
Kenapa dia X sama dengan X sama dengan Y sama dengan dia kurungnya false. Karena 7 tidak sama dengan 5. Jadi dia false. Nah, sedangkan yang X eh, sama dengan Y berarti tidak sama dengan, dia tetap false juga karena tidak sama nilai. Jadi false kalau nilainya sama tapi tipenya beda juga false. Benar. Nah, sedangkan yang ini tuh true. Nah, kenapa dia true? Karena dia eh, tidak sama dengan, karena 7 memang tidak sama dengan 5 X dan Y-nya. Terus yang ini X dan Y besar, eh, yang tidak identiknya ini sama aja, dia true juga. Kenapa? Alasannya karena nilai 7, yang X-nya tidak identik dengan nilai 5 yang Y-nya. Nah, buat yang lebih besar, dia itu masuknya ke true. Kenapa? Karena 7 lebih besar daripada 5. X-nya lebih besar daripada Y. Nah, ini masuknya ke false. Karena X tidak lebih kecil dari Y. Dan 7 tidak lebih kecil daripada 5. Terus yang ini masuknya ke hmm, false. Kan true. Kenapa dia true? Karena 7 lebih besar dari 5. X-nya lebih besar daripada si Y. Nah, sedangkan yang terakhir ini, dia tuh false karena 7 tidak lebih kecil daripada 5. Bilangan X dia tidak lebih kecil daripada bilangan Y. Gitu. Nah, catatan tambahan, ini tuh eh, sama dengan hanya membandingkan nilai. Contohnya 5 sama dengan 5 hasilnya true. Karena PHP auto converting string ke angka. Sedangkan bandingan nilai dan tipe data. Contohnya 5 tidak sama dengan 5 hasilnya false karena integer ini ke string gitu. Kalau kalau buat cek tipe data sekaligus nilainya selalu gunakan eh, sama dengan dan seru sama dengan atau itu menggunakan identik dan menggunakan tidak identik untuk eh, cek tipe data. Nah, buat ini aku mau tambahin ekonya di sini. Copy dulu. Jadi ini dia outputnya pas. Sebentar, jadi dia hasilnya tidak nabrak gitu. Nih, di sini berarti operator aritmatika. Hmm, ini B. Nah,
Jadi ini kan tadi kita udah iniin. Nah, jadi buat hasilnya itu sini. Untuk yang tipe data, ini outputnya. Nah, untuk yang operator aritmatika, ini outputnya. Tapi ternyata ada warning. Sebentar. Jadi ini udah ada. Tadi ada sedikit error. Nah, ini udah lengkap. Udah, aduh, udah ini. Dan ini adalah hasil dari tugas aku dari tipe data, operator aritmatika, dan perbandingan. Jadi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.